Di sebuah kota kecil yang tenang, sebuah insiden tak terduga mengguncang hati semua warga. Dava, anak laki-laki berusia 5 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, terjebak dalam situasi aneh. Kepalanya terjepit dalam kaleng biskuit besar yang tak bisa dilepas. Panik, keluarganya berusaha mencari pertolongan. Namun setiap detik terasa seperti ujian kesabaran dan keberanian. Ketika petugas pemadam kebakaran datang, mereka dihadapkan pada tantangan unik yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan ide-ide kreatif dan kerjasama penuh tekanan, mereka harus menyelamatkan Dava sebelum waktu habis. Namun, apakah penyelamatan ini akan berakhir bahagia? Atau justru menimbulkan kekacauan yang lebih besar? Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah kaleng dan kepala anak kecil, tapi tentang harapan, keteguhan hati, dan keajaiban dari tangan-tangan yang siap membantu di saat paling genting. Ikuti perjalanan menegangkan dan penuh kehangatan dalam Penyelamatan Unik. Sebuah cerita yang akan membuatmu tertawa, tegang, dan terharu sekaligus. Matahari pagi menyapa kota Sri Kencana dengan lembut. Burung-burung gereja hinggap di atap rumah, menyanyikan lagu khas mereka. Di salah satu rumah berwarna hijau muda di ujung gang, terdengar suara anak kecil tertawa riang. Dava, anak laki-laki berusia 5 tahun, sedang bermain di ruang tengah rumahnya. Ia mengenakan kaos bergambar dinosaurus dan celana pendek biru laut. Di sekelilingnya, mainan berserakan, mobil-mobilan, balok susun, hingga boneka kecil hasil hadiah dari kotak kejutan. Ia belum bisa membaca, tapi sangat suka mengeksplorasi segala hal di sekitarnya, termasuk isi lemari makanan. Dava, jangan berantakin lemarinya ya, nak, teriak Bu Rina dari dapur sambil menggoreng tempe. Iya, Bu, jawab Dava cepat, walau jawabannya belum tentu berarti patuh. Rasa penasaran anak-anak memang tak terbendung. Dava melihat sesuatu yang baru, sebuah kaleng biskuit besar dengan gambar badut lucu di depannya. Kaleng itu terletak di bawah meja makan, mungkin bekas kemarin saat tetangga memberi bingkisan ulang tahun. Kalengnya kosong, tapi masih harum sisa biskuit coklat. Dava menarik kaleng itu dengan senyuman penuh rasa ingin tahu. Ia mencoba memasukkan tangan, tapi terlalu sempit. Lalu, dengan satu ide brilian khas anak-anak, ia berkata dalam hati, "Kalau kepala masuk, mungkin bisa lihat isinya lebih jelas." Tak butuh waktu lama, kaleng itu menutupi kepala Dava sepenuhnya. Di dalam kaleng, gelap total. Dava awalnya tertawa geli. "Hehe, kayak topi luar angkasa," gumamnya. Tapi ketika ia mencoba menarik kaleng itu keluar, ia sadar ada yang salah. Kalengnya macet. Dava berdiri, berjalan ke arah dapur, tangannya menggapai-gapai karena penglihatan tertutup sepenuhnya. Bu, aku nggak bisa lihat," teriak Dava. Bu Rina yang tengah menuang teh sontak menoleh. Gelas nyaris terjatuh dari tangannya saat melihat kepala anaknya berubah menjadi kaleng biskuit. "Astagfirullah, Dava, itu kenapa kepalamu begitu?" "Aku cuma mau lihat dalamnya." Suara Dava terdengar kecil dan sedikit panik. Bu Rina langsung meletakkan teko dan menghampiri anaknya. Ia memegang kaleng itu, mencoba menariknya perlahan. Tapi ternyata, kaleng itu cukup rapat dan tak bergeser sedikit pun. "Ya Allah, ini gimana cara bukanya?" Dava mulai gelisah. Nafasnya terdengar berat dari dalam kaleng. Bu Rina membelai punggung anaknya, mencoba menenangkannya, walau dirinya sendiri mulai panik. Sementara itu, dari luar rumah terdengar suara Pak RT Sugeng bersiul sambil menyiram tanaman. Pagi yang cerah di kota Sri Kencana baru saja berubah menjadi awal dari peristiwa yang tak biasa. Sebuah kaleng biskuit, seorang anak kecil, dan sebuah penyelamatan yang akan segera jadi bahan pembicaraan satu kampung. Suasana di ruang tamu rumah Bu Rina mendadak berubah tegang. Kaleng biskuit besar masih menempel erat di kepala Dava, yang kini mulai terlihat gelisah dan napasnya agak berat. Bu Rina berusaha tetap tenang, walaupun hati kecilnya berdebar kencang. "Dava, nak, jangan bergerak dulu ya. Ibu coba tarik pelan-pelan, ya?" ucap Bu Rina sambil memegang kaleng itu dengan lembut.
Dava mengangguk meski sedikit takut. Tapi usahanya untuk membantu sang ibu, ia malah mulai gelisah dan sesekali batuk kecil, membuat Burina tambah cemas. Aduh, kenapa kalengnya keras banget, ya? Gumam Burina dalam hati sambil mencoba menggerakkan kaleng ke kiri dan kanan perlahan. Tapi hasilnya nihil. Tak lama kemudian, suara pintu depan terdengar dibuka. Pak Harun, ayah Dava, pulang dari pasar membawa tas belanjaan. Matanya langsung tertuju pada pemandangan yang tidak biasa. Kenapa, Rin? Kenapa kaleng itu di kepala Dava? Tanya Pak Harun sambil meletakkan tas di meja. Burina dengan cepat menjelaskan, suaranya agak gemetar. Aku nggak tahu, Harun. Dava tiba-tiba masukin kepala ke kaleng ini, terus nggak bisa dilepas. Aku sudah coba tarik pelan-pelan, tapi nggak bisa. Pak Harun langsung mengambil posisi di dekat Dava, melihat dari dekat kondisi anaknya. Dava menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tenang, nak. Ayah bantu cari solusi, kata Pak Harun menenangkan. Namun, ia juga sadar situasinya serius. Kaleng biskuit itu terlalu sempit untuk dilepas begitu saja. Ia pun mengambil ponsel dan mulai mencari nomor darurat pemadam kebakaran. Burina mendekat dan menggenggam tangan Dava. Sabar ya, nak. Ibu di sini. Dava mengangguk kecil dan mencoba tersenyum, meski napasnya masih berat. Kalengnya susah, Bu. Ini pasti karena kepalanya terlalu besar untuk kalengnya, ya? Celetuk Rizka, teman Dava yang tiba-tiba muncul dari belakang pintu ruang tamu. Rizka memang sudah diajak Burina kemarin untuk bermain bersama Dava, tapi ia tak tahu kalau hari ini akan terjadi kejadian luar biasa seperti ini. Pak Harun mengusap dagu. Iya, Rin. Kita harus cari bantuan supaya nggak salah langkah. Tak lama kemudian, Burina mencoba sekali lagi menarik kaleng itu dengan teknik yang lebih hati-hati. Tapi kaleng tetap menempel kuat. Aduh, gimana ini? Harun, tolong. Ayo telepon pemadam kebakaran, ujarnya panik. Pak Harun mengangguk dan dengan tenang mulai menelepon. Suara dering terdengar, dan di ujung sana, suara Komandan Dani yang tegas menjawab, "Pemadam kebakaran Sri Kencana. Ada apa, Pak?" Pak Harun segera menjelaskan keadaan. Ada anak kecil yang kepalanya terjepit kaleng biskuit besar. "Pak, kami sudah coba tarik, tapi kalengnya terlalu rapat dan kami khawatir melukai dia." "Baik, Pak. Tim kami akan segera datang. Mohon tetap tenang dan jangan sampai anaknya panik," ujar Komandan Dani. Setelah telepon ditutup, Burina dan Pak Harun saling bertukar pandang, berharap bantuan cepat datang. "Dava, sebentar lagi ayah dan ibu nggak akan biarin kamu kesakitan, ya?" kata Burina sambil mengelus rambut anaknya. Tepat saat itu, dari luar rumah terdengar suara sirine mobil pemadam kebakaran yang mulai mendekat. Di ruang tamu rumah Burina, suasana mulai menegang. Pak Harun masih memegang ponsel, dan di ujung telepon terdengar suara Komandan Dani yang tegas dan sigap. "Pak Harun, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Sri Kencana. Apa keadaan anaknya sekarang?" tanya Komandan Dani sambil mencatat informasi. Pak Harun menjelaskan dengan hati-hati. "Kepala anak saya, Dava, terjepit di dalam kaleng biskuit besar. Sudah kami coba tarik dengan perlahan, tapi kalengnya tidak bergeser sama sekali. Kami takut malah melukai anak saya." "Baik, Pak. Tolong pastikan Dava tetap tenang dan jangan sampai panik," kata Komandan Dani. "Kami akan mengirimkan tim segera. Harap sediakan ruang yang cukup agar tim kami bisa bekerja." Pak Harun mengangguk meskipun Komandan Dani tak bisa melihatnya lewat telepon. "Iya, Pak. Terima kasih. Kami tunggu kedatangannya." Setelah telepon ditutup, Burina menghela napas panjang. "Mudah-mudahan cepat sampai. Aku nggak kuat lihat Dava seperti ini," katanya pelan sambil memegang tangan putranya. Sementara itu, Komandan Dani segera menghubungi unitnya. "Tim, kita dapat laporan darurat. Ada anak yang kepalanya terjepit kaleng. Lokasi di Gang Melati, segera siap-siap dan berangkat." Sersan Bimo yang berada di pos pemadam kebakaran langsung bersiap dengan alat-alat yang biasa mereka gunakan. "Kaleng biskuit? Wah, ini penyelamatan unik nih.
Kita harus cepat tapi hati-hati, ujarnya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, mobil pemadam kebakaran dengan sirine menyala meluncur cepat ke arah rumah Dava. Dalam perjalanan, Komandan Dani memberikan instruksi. Ingat, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kaleng melukai kepala anak itu. Sersan Bimo mengangguk. Siap, Komandan. Aku sudah siap bawa alat tambahan kalau nanti harus improvisasi. Di mobil, suasana serius tapi penuh optimisme. Semua tahu bahwa tugas mereka kali ini tidak biasa, tapi tetap harus profesional. Sementara itu, di rumah Burina, Dava mencoba tenang walau kaleng masih terpasang di kepalanya. Ia memegang tangan ibunya erat-erat. Aku takut, Bu, katanya lirih. Tenang, Nak. Petugas akan segera datang membantu, jawab Burina sambil tersenyum lembut. Tidak lama kemudian, suara sirine semakin dekat. Mobil pemadam berhenti tepat di depan rumah. Komandan Dani bersama Sersan Bimo dan beberapa anggota tim turun dengan membawa alat-alat. Assalamualaikum, Burina. Kami dari pemadam kebakaran. Kami dengar ada yang perlu diselamatkan, sapa Komandan Dani ramah. Burina segera mengangguk lega. Waalaikumsalam, Pak Dani. Ya, Dava kepalanya terjepit kaleng biskuit. Tolong bantuannya, Pak. Komandan Dani menatap Dava yang sedikit ketakutan tapi berusaha tersenyum. Tenang, Nak. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Tim damkar segera mulai melakukan pemeriksaan awal, melihat seberapa rapat kaleng menempel di kepala Dava, serta memastikan kondisi anak itu dalam keadaan stabil. Suara sirine mobil pemadam kebakaran yang meraung di Gang Melati menarik perhatian seluruh warga sekitar. Tak lama, sebuah mobil berwarna merah dengan logo damkar berhenti tepat di depan rumah Burina. Komandan Dani turun terlebih dahulu, mengenakan seragam resmi berwarna oranye dengan lambang pemadam kebakaran di dada. Di belakangnya, Sersan Bimo dan dua anggota tim lainnya keluar dengan membawa perlengkapan. Pak RT Sugeng, yang kebetulan sedang menyiram tanaman di depan rumahnya, segera menghampiri dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Wah, ada apa nih sampai damkar datang? Ada kebakarannya? Tanyanya sambil mengangkat alis. Burina yang masih memegang tangan Dava menjelaskan cepat. Bukan kebakaran, Pak RT. Kepala Dava terjepit kaleng biskuit. Kami sudah coba tarik, tapi kalengnya nggak mau lepas. Pak RT Sugeng terkekeh kecil. Waduh, unik juga masalahnya. Ini pasti jadi cerita seru buat warga sini. Sersan Bimo langsung membuka kotak alat dan mengeluarkan beberapa peralatan. Mulai dari sarung tangan, alat pengukur tekanan, hingga beberapa alat potong kecil. Komandan Dani memberi aba-aba. Oke, tim, mari kita cek dulu kondisi anaknya dan kalengnya. Jangan sampai ada risiko bahaya. Dava terlihat agak cemas. Tetapi ketika Komandan Dani membungkuk dan tersenyum ramah, sedikit rasa takutnya mulai mereda. Halo, Dava. Aku Komandan Dani. Kita datang untuk bantu kamu ya. Kamu pasti kuat, kata Dani dengan suara lembut. Sersan Bimo menambahkan, santai saja, Nak. Kita ini ahli dalam urusan menyelamatkan orang. Kok, walaupun ini agak enggak biasa. Burina menarik napas lega melihat sikap profesional dan ramah dari tim damkar. Pak Harun berdiri di sampingnya, sesekali melirik ke arah putranya. Sersan Bimo mulai memeriksa kaleng yang menempel di kepala Dava dengan hati-hati, mencoba mencari celah yang memungkinkan kaleng itu dilepas tanpa melukai Dava. Kaleng ini memang kuat dan rapat, ya? Kata Bimo sambil memegang kaleng dari sisi bawah. Coba kita lihat dulu. Apakah kaleng ini bisa kita buka tanpa alat potong dulu? Tambah Komandan Dani. Tim mulai melakukan evaluasi secara detail, sementara tetangga mulai berkumpul di depan rumah. Beberapa anak kecil ikut menonton dari kejauhan, termasuk Rizka yang tak lepas dari sisi rumah Burina. Johan, wartawan lokal, juga terlihat mendekat sambil mengangkat kamera ponselnya. Ini bakal jadi berita menarik. Anak kecil kepalanya terjepit kaleng biskuit, unik banget, gumamnya pada dirinya sendiri. Komandan Dani segera mengatur posisi tim. Kita harus hati-hati, jangan buru-buru pakai alat berat.
Ini bukan kebakaran biasa. Betul, Pak, jawab Sersan Bimo. Kita utamakan keselamatan anaknya dulu. Sambil menunggu keputusan teknis, Burina mengusap kepala Dava, mencoba menenangkan putranya yang masih diam dengan kaleng di kepala. Waktu berjalan pelan, tetapi semangat tim tetap tinggi. Penyelamatan unik ini mulai menarik perhatian semua orang di sekitar. Setelah tiba di lokasi, tim pemadam kebakaran langsung fokus pada kondisi Dava dan kaleng biskuit yang menempel di kepalanya. Komandan Dani memerintahkan agar semua anggota bekerja dengan tenang dan penuh perhatian. Sersan Bimo dengan hati-hati mengamati kaleng itu dari berbagai sisi. Kaleng ini terlihat kuat dan bentuknya pas banget di kepala Dava. Kita harus sangat hati-hati supaya tidak melukai kulit kepala atau membuat Dava panik, ujarnya sambil melirik ke arah anak kecil itu. Dava duduk di pangkuan Burina, sesekali menatap kaleng yang menutupi kepalanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Nafasnya masih agak berat, tapi ia berusaha tetap tenang. Komandan Dani mengangguk. Baik, sebelum kita coba melepas, kita periksa dulu kondisi anaknya. Pastikan dia tidak kesulitan bernapas atau pusing. Seorang anggota tim membawa alat pengukur tekanan darah dan oximeter kecil. Dokter Dita, yang juga baru tiba, ikut memeriksa Dava secara teliti. Dava, nak, kamu masih bisa bernapas dengan baik? Tanya Dokter Dita dengan suara lembut. Dava mengangguk pelan. Iya, Bu Dokter. Tapi aku takut, katanya lirih. Burina menggenggam tangan Dava erat, mencoba memberikan rasa aman. Setelah pemeriksaan, Dokter Dita melaporkan, secara medis, Dava dalam kondisi stabil. Tidak ada tanda sesak napas atau luka di kepala. Tapi harus hati-hati supaya kaleng tidak menyebabkan iritasi kulit. Komandan Dani memberi instruksi. Oke, kita sudah tahu kondisi anaknya. Sekarang kita fokus ke kaleng. Apakah ada celah atau titik lemah? Sersan Bimo mencoba menggerakkan kaleng dengan lembut, mencari bagian yang mungkin bisa dibuka. Kaleng ini terbuat dari bahan logam tipis, tapi sambungannya sangat kuat. Tidak ada penutup yang bisa dibuka dengan mudah. Pak Harun berdiri di samping, memberikan dukungan. Kalau memang nggak bisa dibuka, mungkin harus dipotong. Tapi hati-hati ya, jangan sampai Dava terluka. Komandan Dani menegaskan, betul, kita prioritaskan keselamatan Dava. Kalau harus potong, kita akan gunakan alat yang paling aman. Sementara itu, tetangga mulai berkumpul di luar pagar, menyaksikan dengan penuh perhatian. Rizka, si teman Dava, duduk di samping Pak RT Sugeng yang masih penasaran. Gimana nih, Pak RT? Bisa cepat selesai nggak? Tanya Rizka dengan wajah cemas. Pak RT hanya mengangkat bahu. Lihat saja, nak, yang penting anak itu aman. Waktu berjalan, dan tim damkar terus berusaha mencari solusi terbaik. Sersan Bimo mengusulkan untuk menghubungi dokter atau ahli lain jika diperlukan. Kalau kondisinya begini, sebaiknya kita panggil dokter juga untuk bantu pantau, kata Bimo. Komandan Dani mengangguk setuju. Sudah, kita tunggu dokter untuk datang dan bantu. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Dokter Dita yang dikenali Burina datang dengan membawa perlengkapan medis. Setelah pemeriksaan awal dan diskusi singkat, tim pemadam kebakaran mulai mencoba solusi standar untuk melepas kaleng yang menempel di kepala Dava. Mereka membawa beberapa alat potong kecil yang biasa digunakan dalam penyelamatan darurat. Komandan Dani memberi instruksi dengan suara tenang. Sersan Bimo, coba gunakan alat potong itu untuk membuka sambungan kaleng, tapi harus sangat hati-hati. Bimo mengangguk dan mulai bekerja dengan perlahan, mengarahkan alat potong pada sambungan kaleng. Namun, begitu alat menyentuh logam, Dava tampak ketakutan dan sedikit menangis. Sakit, Pak, hentikan dulu. Burina segera memeluk Dava, mencoba menenangkan. Sabar ya, nak, ibu di sini. Komandan Dani menghentikan sementara. Tunggu dulu. Kita jangan paksa kalau Dava belum siap. Kita harus cari cara yang lebih aman. Dokter Dita menambahkan, kalau alat potong ini dipakai tanpa hati-hati, bisa membuat luka di kulit kepala Dava.
Kita harus cari alternatif lain. Sersan Bimo mengelus dagu, berpikir keras. Kaleng ini cukup rapat, dan alat standar kita tidak bisa dengan mudah membuka tanpa risiko. Pak Harun berdiri di samping, merasa cemas tapi tetap tenang. Kalau memang nggak bisa dengan alat potong biasa, mungkin ada cara lain. Komandan Dani mengangguk perlahan. Kita harus berpikir kreatif. Kita tidak boleh gegabah, keselamatan anak ini yang utama. Di luar rumah, warga semakin ramai. Beberapa dari mereka mulai merekam dengan ponsel. Johan, wartawan lokal, sibuk mengambil gambar dan bertanya kepada beberapa tetangga. Kejadian ini bisa jadi berita besar. Ya, anak kecil terjepit kaleng, unik dan lucu. Gumam Johan sambil terus merekam. Sersan Bimo kemudian duduk sebentar, mengamati kaleng dari dekat. Kalau alat potong nggak bisa, mungkin kita bisa mencoba sesuatu yang lain. Coba kita beri pelumas atau cairan yang bisa membantu kaleng meluncur keluar. Dokter Dita setuju, tapi harus yang aman untuk kulit kepala dan tidak membuat Dava iritasi. Komandan Dani mengangguk mantap. Oke, kita coba cara itu. Sersan Bimo, kamu tangani itu. Kita coba dengan sabun cair dan air hangat. Bimo tersenyum kecil. Siap, Pak. Ini mungkin agak aneh, tapi kalau bisa berhasil, itu penyelamatan yang unik. Sementara itu, Burina memeluk Dava erat, memberikan semangat. Kamu kuat, nak. Ayah dan ibu selalu ada buat kamu. Dava mulai tersenyum kecil, walau masih ada rasa takut. Tim damkar mulai menyiapkan air hangat dan sabun cair. Harapan mereka kini tertumpu pada solusi baru ini yang jauh lebih lembut dan minim risiko. Setelah mencoba alat potong tanpa hasil yang aman, Sersan Bimo duduk sejenak, menatap kaleng yang masih menempel erat di kepala Dava. Ia mulai berpikir keras, sambil terkekeh pelan. Ini memang penyelamatan paling unik yang pernah aku alami. Komandan Dani mengamati dari dekat. Ada ide, Bimo. Bimo tersenyum dan berkata, kalau potong kaleng terlalu berisiko, gimana kalau kita coba pakai cara yang lebih halus? Aku pernah baca tentang penggunaan air hangat dan sabun cair untuk membantu melonggarkan benda yang terjepit. Ceritakan lebih detail, kata Komandan Dani sambil menyilangkan tangan. Jadi, kalau kita oleskan sabun cair di pinggir kaleng, lalu siramkan air hangat perlahan, sabun akan membantu kaleng lebih licin dan mudah digeser. Air hangat juga membuat logam sedikit mengembang, jadi kaleng mungkin agak longgar, jelas Bimo. Dokter Dita yang berdiri tak jauh ikut mengangguk. Itu ide bagus, selama airnya hangat, bukan panas, dan sabunnya aman untuk kulit. Kita harus pastikan Dava nyaman. Burina yang mendengar rencana itu tersenyum lega. Kalau begitu, ayo segera dicoba. Aku ingin Dava cepat bebas. Sersan Bimo segera mengambil sabun cair dari perlengkapan medis dan mulai mengoleskan dengan lembut di sekitar pinggir kaleng. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati agar Dava tidak merasa sakit atau terganggu. Tenang saja, nak. Ini bukan sesuatu yang menyakitkan, ujar Bimo sambil bercanda ringan. Kalengnya bakal licin seperti es krim di musim panas. Dava tersenyum kecil meskipun masih agak takut. Setelah mengoleskan sabun, Bimo perlahan-lahan menyiramkan air hangat menggunakan botol semprot. Suhu air sudah diperiksa oleh Dokter Dita agar aman dan nyaman. Kaleng yang tadinya terasa rapat mulai sedikit bergeser ketika Bimo mencoba menariknya perlahan. Aduh, ini mulai bisa digeser, kata Sersan Bimo sambil tersenyum puas. Komandan Dani memperhatikan dengan seksama. Bagus, teruskan, tapi jangan terlalu dipaksa. Warga yang menonton di luar pagar rumah mulai bersorak pelan, memberi semangat dari kejauhan. Pak RT Sugeng berteriak, ayo, damkar, bisa, bisa. Johansi wartawan ikut merekam momen tersebut sambil berbisik. Ini bakal jadi berita besar, deh. Setelah beberapa menit penuh ketegangan dan kesabaran, kaleng akhirnya berhasil digeser dan perlahan terlepas dari kepala Dava. Dava langsung menangis lega, air mata bahagia mengalir di pipinya. Aku bebas, Bu. Aku bebas. Burina memeluk Dava erat-erat, menahan tangis haru. Syukurlah, nak,
Ibu senang kamu aman. Komandan Dani dan Sersan Bimo saling tersenyum lega, merasa berhasil melewati momen sulit dengan cara yang tidak biasa tapi efektif. Begitu kaleng biskuit berhasil dilepaskan dari kepala Dava, suasana di halaman rumah Bu Rina berubah dari tegang menjadi lega. Dava langsung memeluk ibunya dengan erat, menitikkan air mata kebahagiaan. Namun, Komandan Dani tidak ingin terburu-buru. Meski sudah berhasil, kita harus tetap pastikan kondisi Dava baik-baik saja, katanya serius. Tidak lama setelah itu, Dokter Dita yang sebelumnya telah hadir di lokasi segera mengambil peran utama. Ia membawa alat-alat medis dan mulai memeriksa kepala Dava dengan teliti. "Dava, aku akan periksa ya, Nak," ucap Dokter Dita dengan suara lembut agar Dava merasa nyaman. Ia mengecek kulit kepala Dava, memastikan tidak ada luka terbuka atau memar serius akibat kaleng tersebut. Beruntung, hanya ada sedikit kemerahan dan bengkak ringan di beberapa bagian. Tidak ada luka serius, hanya sedikit bengkak dan kemerahan. Nanti ibu dan ayah Dava bisa memberikan salep antibiotik untuk mencegah infeksi, jelas Dokter Dita pada Bu Rina dan Pak Harun. Bu Rina menghela napas lega. "Terima kasih banyak, dokter. Saya sangat khawatir." Pak Harun menepuk bahu Dava. "Kamu kuat, Nak. Ayah bangga sama kamu." Sementara itu, Komandan Dani mengobrol sebentar dengan Dokter Dita. "Bagus sekali kerjasama kita hari ini. Untung kita punya dokter yang sigap." Dokter Dita tersenyum. "Iya, ini penting agar korban tidak hanya diselamatkan secara fisik tapi juga mendapatkan perawatan medis yang tepat." Di luar pagar, warga masih berkumpul, memberikan tepuk tangan dan ucapan selamat. Anak-anak, termasuk Rizka, tampak antusias melihat Dava yang sudah bebas dari kaleng. "Hebat, Dav! Kamu pahlawan kecil hari ini," teriak Rizka sambil tersenyum lebar. Johan, wartawan lokal, mulai mewawancarai Bu Rina dan Komandan Dani, berusaha mengabadikan cerita unik yang baru saja terjadi. Meski suasana mulai mencair, Dokter Dita tetap mengingatkan keluarga Dava untuk mengawasi kondisinya selama beberapa hari ke depan. Kalau ada tanda-tanda iritasi yang makin parah atau demam, segera bawa ke puskesmas, pesannya dengan tegas. Bu Rina dan Pak Harun mengangguk setuju. Berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Penyelamatan unik ini tidak hanya mengajarkan pentingnya kerjasama antar pihak, tapi juga menampilkan sisi humanis para petugas dan warga yang peduli. Setelah kaleng biskuit berhasil dilepas dan Dava sudah dalam pengawasan dokter, suasana di sekitar rumah Bu Rina tidak serta-merta kembali tenang. Justru, kegaduhan mulai merambat dan membuat suasana menjadi ramai tak terkendali. Pak RT Sugeng, yang sejak awal ikut memantau kejadian, tak henti-hentinya menyapa warga yang terus berdatangan. Ayo, sini. Ada penyelamatan unik di rumah Bu Rina." Anak kecil kepalanya terjepit kaleng biskuit. Anak-anak tetangga, termasuk Rizka, berkumpul di teras Bu Rina dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka sibuk bertanya satu sama lain, saling bercerita dan menebat bagaimana kaleng itu bisa menempel di kepala Dava. "Gimana bisa? Ya, Dava bisa masukin kaleng sampai ke kepala?" tanya Rizka dengan nada penasaran. Dava hanya tersenyum malu, sambil sesekali melihat ke arah orang-orang yang kini memadati halaman. Johan, sang wartawan lokal, tidak mau melewatkan momen ini. Ia dengan sigap mengambil posisi di depan pintu rumah Bu Rina, memegang mikrofon kecil dan kamera ponsel, sambil mewawancarai Pak RT Sugeng dan beberapa tetangga. "Ini cerita yang sangat unik dan menggelitik," kata Johan dengan antusias. "Saya yakin berita ini bakal viral di media sosial." Bu Rina yang masih kelelahan, berusaha mengendalikan situasi. "Mohon, Pak Johan, jangan terlalu berlebihan ya. Ini kan kejadian biasa, cuma Dava iseng." Pak Harun menepuk pundak Bu Rina. "Biarkan saja, Bu. Kadang berita seperti ini juga membuat orang tersenyum." Namun kegaduhan makin menjadi saat beberapa anak kecil mulai bermain di sekitar teras, membuat suasana menjadi riuh dan agak kacau. Komandan Dani mencoba menenangkan warga. "Mari kita beri ruang untuk Dava beristirahat.
Terima kasih atas perhatian semua, tapi tolong jaga ketertiban. Meskipun demikian, warga tetap antusias dan merasa terhibur oleh kejadian yang unik ini. Mereka mulai membicarakan kisah ini di grup WhatsApp RT dan di media sosial masing-masing. Rizka yang duduk di samping Dava berkata pelan, "Nanti kamu harus hati-hati ya, jangan sampai kejadian ini terulang lagi." Dava hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Di tengah kegaduhan itu, suasana terasa hangat karena kebersamaan warga dan perhatian mereka terhadap Dava. Meski kaleng biskuit sudah berhasil dilepas, tim damkar dan keluarga Dava tetap waspada. Komandan Dani menegaskan pentingnya tetap siaga, terutama saat proses terakhir penyelamatan yang membuat ketegangan semakin terasa. Ini bukan hanya soal melepas kaleng. Kita harus pastikan Dava aman secara fisik dan emosional, ujar Dani dengan suara tegas. Sersan Bimo yang sempat tertawa ringan di bab sebelumnya kini berubah serius. Kita harus sabar dan berhati-hati. Apapun bisa terjadi dalam detik-detik terakhir. Bu Rina mengangguk sambil menggenggam tangan Dava erat. "Dava, nak, ibu di sini." "Ya, tenang saja." Ayah Dava, Pak Harun, ikut berdiri di dekatnya, mencoba memberikan kekuatan. "Kita semua di sini buat kamu, nak." Ketegangan semakin terasa saat tim melakukan pemeriksaan terakhir untuk memastikan tidak ada cedera tersembunyi. Dokter Dita memeriksa tekanan darah dan denyut nadi Dava dengan seksama. "Semuanya terlihat normal," kata Dokter Dita dengan nada menenangkan. Namun, tiba-tiba Dava menangis kecil karena merasa tidak nyaman dengan posisi duduknya yang lama. "Jangan panik, nak," kata Komandan Dani sambil menepuk bahu Dava. "Kita hampir selesai. Sebentar lagi kamu bebas sepenuhnya." Waktu berjalan lambat. Semua anggota tim damkar bergerak dengan koordinasi tinggi. Sersan Bimo kembali memeriksa alat-alat cadangan, memastikan kesiapan jika diperlukan langkah alternatif. Warga yang menunggu di luar pagar rumah juga menahan napas. Tak ada suara kecuali desahan pelan dan bisikan doa. Pak RT Sugeng mengangkat tangan, memberikan semangat. "Ayo, semangat tim damkar. Kita dukung terus." Johan terus merekam dengan penuh antusiasme, memastikan setiap momen terekam dengan jelas. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, akhirnya Komandan Dani memberikan aba-aba untuk melepas kaleng secara perlahan dan hati-hati. Sersan Bimo dengan sigap memegang kaleng dan menariknya perlahan. Kaleng bergerak pelan, tapi pasti. "Berhasil," teriak salah seorang anggota tim, disambut sorak warga. Dava mengeluarkan napas panjang, wajahnya cerah. "Aku bebas." Semua orang yang hadir bersorak dan bertepuk tangan. Momen yang penuh haru dan sukacita. Momen yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Setelah detik-detik penuh ketegangan, Sersan Bimo dengan hati-hati menarik kaleng biskuit yang selama ini menempel erat di kepala Dava. Perlahan tapi pasti, kaleng itu mulai bergerak, dan satu persatu suara penonton mulai terdengar. "Sedikit lagi, Bimo. Bagus, jangan buru-buru." Dava menatap dengan mata terbuka lebar, sedikit terkejut saat kaleng itu benar-benar terlepas. Sebuah teriakan kecil keluar dari mulutnya. "Aku bebas, Bu. Aku bebas." Ia langsung memeluk erat ibunya. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Bu Rina mengusap rambut Dava sambil menahan haru. "Alhamdulillah, nak. Ibu senang kamu aman." Pak Harun mendekat, tersenyum lega sambil mengangkat tangan memberi isyarat kemenangan kepada tim damkar. "Kerja bagus, semua." Komandan Dani mengangguk puas, menepuk bahu Bimo. "Kamu luar biasa hari ini, Bimo." Sersan Bimo tersenyum lebar, merasa bangga atas hasil kerja kerasnya. "Ini penyelamatan yang tak akan kulupakan." Di luar, warga sekitar bersorak dan bertepuk tangan. Anak-anak, termasuk Rizka, berlari mendekat sambil bersemangat. "Dava pahlawan." Meskipun Dava tampak sedikit lelah, senyum di wajahnya mengalahkan segala rasa sakit atau ketakutan yang pernah dirasakannya. Dokter Dita kembali memeriksa dengan cepat untuk memastikan tidak ada luka serius yang terlewat. "Semua baik-baik saja, hanya ada sedikit bengkak." "Syukurlah," ucap Bu Rina sambil menarik nafas lega.
Momen itu diwarnai dengan pelukan hangat antara Dava dan kedua orang tuanya, serta jabat tangan penuh rasa hormat antara tim damkar dan keluarga. Hari itu menjadi kenangan tak terlupakan bagi semua yang terlibat. Sebuah kisah penyelamatan unik yang membuktikan bahwa kerjasama, kesabaran, dan kreativitas bisa mengatasi tantangan apapun. Suasana setelah penyelamatan begitu hangat dan penuh emosi. Dava yang kini bebas dari kaleng biskuit segera memeluk erat Bu Rina. Air mata haru mengalir deras di pipinya. Bu Rina membalas pelukan dengan kekuatan penuh, seolah tak ingin melepaskan anaknya yang sudah selamat. Pak Harun ikut mendekat, menatap putranya dengan mata berbinar. "Nak, ayah sangat bangga padamu," katanya dengan suara penuh haru. Komandan Dani dan Sersan Bimo berdiri di samping, menyaksikan momen itu dengan senyum lebar dan rasa lega yang tak terhingga. "Ini alasan kami bertugas," kata Dani pelan. Sersan Bimo menepuk bahu Komandan Dani. "Betul, Pak. Melihat wajah Dava seperti ini, semua perjuangan terasa berarti." Di sekitar, warga yang hadir turut merasakan kebahagiaan itu. Pak RT Sugeng mengusap matanya yang mulai basah. Tidak sering kita melihat hal seperti ini, penyelamatan yang penuh kehangatan. Dita, sang dokter, memberikan senyum tulus. "Saya senang semuanya berjalan lancar dan Dava bisa pulih dengan baik." Dava, meskipun masih terlihat lelah, mencoba tersenyum. "Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Pak Dani, Pak Bimo." Komandan Dani membungkuk sedikit. "Sama-sama, Dava. Kami selalu siap membantu." Bu Rina menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih waspada dan lebih menjaga Dava." Pak Harun mengangguk setuju. "Dan saya rasa, semua orang di sini juga belajar dari kejadian ini." Sambil tertawa kecil, Rizka, teman Dava, berbisik, "Ayo, Dava, lain kali jangan coba-coba lagi ya. Kita main di tempat yang aman saja." Dava mengangguk sambil tersenyum malu. Hari itu berakhir dengan pelukan hangat dan air mata bahagia. Sebuah pengingat bahwa keluarga dan komunitas bisa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menghadapi masalah. Keesokan harinya, kisah unik penyelamatan Dava sudah menyebar luas di media sosial. Johan, sang wartawan lokal, dengan sigap mengunggah video dan artikel tentang kejadian tersebut ke berbagai platform. "Ini bakal jadi trending topik, pasti," seru Johan sambil tersenyum puas. Video yang merekam momen saat kaleng biskuit dilepas dari kepala Dava menjadi viral dalam hitungan jam. Komentar dari netizen pun beragam, mulai dari yang lucu hingga yang memberikan dukungan dan kekaguman kepada tim damkar. "Hebat banget petugas damkarnya," tulis salah satu komentar. "Anak kecil ini pahlawan kecil yang harus kita jaga," tulis komentar lain. Di sisi lain, Pak RT Sugeng merasa bangga karena wilayahnya mendapat perhatian luas. Ia bahkan menerima panggilan dari sejumlah media untuk memberikan keterangan. "Ternyata, kejadian kecil bisa jadi besar. Ya," gumam Pak RT sambil tertawa. Namun, tak semua berita disajikan secara netral. Beberapa media menambahkan unsur dramatisasi yang membuat cerita terdengar lebih heboh dari kenyataannya. Bu Rina yang membaca beberapa artikel merasa sedikit risih dengan melebih-lebihkan kejadian tersebut. "Ini cuma kejadian biasa, kok, tapi saya senang banyak yang peduli." Pak Harun menenangkan istrinya. "Biarlah, yang penting Dava sudah aman dan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini." Dava sendiri yang sudah mulai ceria, kadang-kadang melihat komentar dan video viral tersebut dengan rasa penasaran. "Bu, ini aku ya?" tanya Dava sambil menunjuk layar ponsel. "Iya, Nak, kamu terkenal sekarang," jawab Bu Rina sambil tersenyum. Meskipun viral, semua sepakat bahwa kejadian ini membawa pesan penting tentang kepedulian dan kerjasama dalam masyarakat. Beberapa minggu setelah insiden kaleng biskuit di kepala Dava, suasana di kantor pemadam kebakaran kota kecil itu terasa lebih hidup. Komandan Dani menerima undangan resmi dari Dinas Kebakaran untuk acara penghargaan. "Ini kejutan yang menyenangkan," ucap Dani sambil membuka amplop undangan. Sersan Bimo, yang sejak awal terlibat dalam penyelamatan, ikut berbagi rasa bahagia.
Kerja keras kita dihargai. Pak, rasanya bangga sekali. Acara penghargaan digelar di Balai Kota dengan dihadiri oleh pejabat daerah, media lokal, dan warga yang sempat ikut menyaksikan penyelamatan. Komandan Dani dan seluruh tim menerima sertifikat penghargaan dan piagam atas keberhasilan dan inovasi mereka dalam menyelesaikan masalah yang tidak biasa itu. Sebuah pengakuan yang luar biasa untuk tim kami, kata Dani dengan bangga. Sementara itu, di sisi lain, Dava mendapat kejutan manis dari sponsor lokal, sebuah toko mainan yang memberikan paket hadiah edukatif. Bu Rina dan Pak Harun sangat berterima kasih atas perhatian tersebut. Ini akan menjadi kenangan indah untuk Dava, kata Bu Rina sambil mengangkat hadiah. Dava tampak girang membuka hadiah yang berisi buku cerita, puzzle, dan alat tulis warna-warni. Terima kasih, semuanya. Aku janji akan lebih hati-hati, kata Dava dengan suara ceria. Kejadian ini tidak hanya mempererat hubungan antara masyarakat dan petugas pemadam kebakaran, tapi juga menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan sigap dalam menghadapi situasi darurat. Waktu berjalan dan kisah penyelamatan Dava perlahan menjadi bagian dari cerita yang sering diceritakan di lingkungan sekitar. Meski kejadian itu terkesan unik dan lucu, pelajaran penting di baliknya tetap melekat kuat di hati semua yang terlibat. Bu Rina, yang dulu panik, kini lebih waspada dan berhati-hati menjaga Dava. Aku belajar, kadang hal kecil bisa jadi besar jika kita tidak hati-hati, ujarnya pada teman-teman ibu-ibu di lingkungan RT. Pak Harun juga mengajak warga untuk lebih peduli terhadap keselamatan anak-anak. Kita harus selalu siap, punya nomor darurat dan tahu siapa yang bisa dihubungi saat ada masalah, katanya dalam pertemuan RT. Dava sendiri menjadi anak yang lebih berhati-hati. Ia tidak lagi bermain-main dengan benda berbahaya dan mulai mendengarkan nasihat orang tua serta teman-temannya. Rizka, yang juga teman mainnya, sering mengingatkan, "Ingat ya, Dava, kita harus jaga diri dan teman-teman kita juga." Komandan Dani dan timnya semakin dikenal di lingkungan sekitar, bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi juga sebagai sosok yang ramah dan bisa diandalkan. Setiap kejadian mengajarkan kita sesuatu, kata Dani saat berbincang dengan timnya. Yang penting, kita selalu siap membantu dan bekerja sama. Kejadian ini pun mengingatkan seluruh warga tentang pentingnya empati, kerjasama, dan kesigapan dalam menghadapi masalah, sekecil apapun. Hari-hari pun berlalu dengan suasana yang lebih hangat dan komunitas yang lebih erat, berkat pelajaran berharga dari sebuah penyelamatan unik yang tak terlupakan. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Setiap perjalanan pasti membawa pelajaran, dan semoga kisah tadi bisa memberi inspirasi atau hiburan buat kamu yang nonton. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.